Tradisi Grebek Sudiro di Solo, Jawa Tengah yang menggabungkan budaya Jawa dan Tionghoa rutin digelar menjelang Imlek. Pada puncak acara, pawai atau kirap gunungan yang berisi kue keranjang dan hasil bumi ini diperebutkan warga yang menyaksikan. Grebek Sudiro telah dilakukan sejak belasan tahun lalu oleh warga kampung Sudiro Prajan, kampung yang banyak dihuni oleh warga Tionghoa. Seiring berjalannya waktu, terjadilah interaksi warga Tionghoa dan Jawa. Perayaan Imlek dengan akulturasi budaya yang kental ini mengingatkan bahwa etnis Tionghoa sudah lama menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Warga non-Tionghoa turut memeriahkan dan perayaan Imlek digelar dengan unik. Bahwa komunikasi atau kehidupan bersosialisasi masyarakat Sudiro Prajan itu luar biasa karena memang sudah terjalin sejak dulu kala, dan juga memang salah satu alasan lainnya yaitu karena sudah adanya pernikahan campur. Pernikahan campur yang kami maksud ini adalah pernikahan dari etnis Tionghoa dan juga etnis pribumi. Perayaan Imlek seperti ini tidak terbayang bisa dilaksanakan di Indonesia beberapa puluh tahun lalu. Saat itu perayaan Imlek dilarang. Dari masa ke masa, perayaan Imlek di Indonesia memang berubah-ubah sesuai kebijakan pemerintah. Pada era Presiden Soekarno terdapat penetapan pemerintah tentang hari-hari raya umat beragama, salah satunya Hari Raya Orang Tionghoa. Pada masa itu, orang-orang Tionghoa bisa berekspresi secara bebas. Pada era Presiden Soeharto terdapat instruksi Presiden tentang pembatasan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Instruksi itu menetapkan seluruh upacara agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup. Perayaan Imlek pada masa itu umumnya tidak dilakukan atau berlangsung tersembunyi. Pada era Presiden Gus Dur, terdapat keputusan Presiden tentang pencabutan instruksi Presiden sebelumnya. Sejak dicabutnya Inpres itu, masyarakat Tionghoa mendapat kebebasan lagi untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya secara terbuka. Pada tahun 2001, Menteri Agama mengeluarkan keputusan tentang penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional fakultatif. Dan pada era Presiden Megawati, Hari Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai hari nasional melalui keputusan Presiden. Setelah reformasi, kami mulai merasakan Imlek kembali menjadi milik kami, suku Tionghoa yang ada di Indonesia, apalagi dengan adanya Undang-Undang Warga Negara, kita merasa hak dan kewajiban sebagai Tionghoa Indonesia sudah dapat terpenuhi. Bagaimana kita terus ingin melestarikan budaya kita, karena budaya Timur termasuk budaya Tionghoa ini adalah budaya yang sangat luhur dan sangat luar biasa. Sehingga kami berharap akan menjadi akulturasi budaya di Indonesia, memperkaya budaya Nusantara itu. Di belakangnya ada Arca. Akan kita lewati khususnya. Kini warga bisa menyaksikan kemeriahan Imlek di setiap tahunnya. Warga Tionghoa yang tidak menganut agama Konghucu pun ikut merayakan karena Imlek menjadi bagian dari identitas mereka. Makna perayaan Imlek di Indonesia sama dengan di Tiongkok. Imlek sebagai kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga besar. Sisi maknawi mungkin sama ya dengan antara yang di Indonesia dengan di Tiongkok ya. Artinya mereka memaknai Imlek sebagai hari untuk berkumpulnya keluarga begitu. Nah di Tiongkok juga demikian. Tekanannya adalah maknawinya adalah seperti itu. Ritual dalam Imlek memang menjadi bagian dari komunitas Tionghoa. Namun, kemeriahan dan kegembiraannya menjadi bagian yang bisa dinikmati bangsa Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.